Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lokal 10 ingin mempresentasikan tugas kami dalam berjudul Sistem Pengenalan Suara untuk Pengelolaan Buku Audio di Perpustakaan dengan dosen pengampu Pak Abdullah Muhajir Epsilon. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fajar Alamin. Saya Firman Fauzan Ahmad. Saya Dias Wahyu Purwanto. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pengenalan suara untuk pengelolaan buku audio di perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah perpustakaan menjadi pusat informasi digital yang telah menyediakan e-book, jurnal elektronik, dan buku audio. Salah satu tantangan utama adalah memberikan akses yang cepat, efisien, dan inklusif terhadap koneksi digital. Lalu, sistem pengenalan suara menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan layanan perpustakaan dengan teknologi kecerdasan buatan. Dengan sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari, memutar, dan menghentikan buku audio melalui perintah suara tanpa perlu navigasi manual. Hal ini sangat membantu, terutama bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra dalam mengakses koleksi perpustakaan. Selain itu, staf dapat memperbarui koleksi lebih efisien serta dapat menghemat waktu pengelolaan manual. Nah, tujuan utama AI ini digunakan adalah yang pertama, untuk mengoptimalisasi pengelolaan buku audio di perpustakaan. Yang kedua, untuk mempermudah pengguna dan petugas perpustakaan dalam menemukan dan mengelola konten buku audio tanpa harus menginputnya secara manual. Nah, manfaatnya yang pertama adalah jelas untuk menghemat waktu pencarian dan pengelolaan buku. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas perpustakaan untuk difabel, misalnya tunanetra. Nah, yang ketiga, mendukung pengalaman pengguna yang lebih interaktif dengan sistem perpustakaan berbasis suara. Ya, EE digunakan Google Speech to Text yaitu kenapa sih Google Speech to Text? Yang pertama, tingkat akurasi yang tinggi dalam mengenali bahasa manusia. Yang kedua, mendukung berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yang ketiga, fleksibilitas untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi perpustakaan berbasis web atau desktop. Selanjutnya ada fitur utama. Fitur utamanya itu real time. Yang kedua, mendukung format audio yang berbeda. Yang ketiga, dapat mengenali suara dalam situasi lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sistem kerja AI dalam pengenalan suara. Yang pertama adalah input data audio yang dimana penginputan dan pemrosesan itu bisa dari mikrofon dan mic. Yang kedua adalah proses pengenalan suara. Yang ketiga, integrasi dengan sistem perpustakaan yang dimana kita bisa mencari buku atau informasi lewat proses ini gitu. Yang keempat adalah output, yang dimana outputnya itu adalah menghasilkan teks pada di layar. Contoh implementasi nyata yang pertama adalah National Library Board di Singapura. NLB menggunakan teknologi AI untuk mendukung pencarian konten berbasis suara. Yang kedua adalah Library of Congress dari Amerika Serikat. Perpustakaan ini telah mengadopsi teknologi text to speech untuk membantu pengguna tunanetra mengakses koleksi digitalnya termasuk buku audio. Yang ketiga adalah British Library sedang mengeksplorasi teknologi AI untuk katalogisasi koleksi audio dan buku digital secara otomatis, termasuk penggunaan NLP untuk mengendalikan metode dari perintah suara. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keunggulan sistem AI yang digunakan. Yang pertama yaitu ada efisiensi waktu, aksesibilitas, dan peningkatan layanan. Yang pertama yaitu efisiensi waktu yang telah disampaikan oleh Mas Ria sebelumnya. Efisiensi waktu itu yaitu dengan menggunakan buku audio dalam pencarian buku akan semakin singkat dan akan semakin mudah. Kemudian yaitu ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu yaitu buku audio ini tidak hanya orang normal pada umumnya yang bisa menggunakan, akan tetapi orang-orang seperti disabilitas atau kayak semisal dia kesusahan dalam membaca teks. Nah, buku audio ini akan sangat membantu. Kemudian ada peningkatan layanan. Peningkatan layanan yaitu kayak buku audio ini mudah untuk diimplementasikan oleh semua orang. Selanjutnya yaitu ada terakhir kesimpulan. AI dalam pengenalan suara memberikan solusi modern untuk pengelolaan buku audio di perpustakaan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan pengguna dalam berbagai aspek operasional perpustakaan. Sebagai contoh, Google Speech to Text menunjukkan bagaimana implementasi AI dapat membawa manfaat nyata dalam mendukung transformasi perpustakaan menuju era digital. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.